kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Pas PSBB yang pertama itu saya menggunakan kendaraan pribadi. PSBB yang kedua ini saya menggunakan kereta transportasi umum ya. Kalau yang pertama itu memang sepi banget, jalanan semuanya sepi. Terus saat transisi lagi, nggak lepas PSBB ini udah mulai ramai. Sekarang itu udah PSBB yang kedua, sepi masih, cuman udah agak ramai ya semuanya. Dari segi transportasi kereta pun dibatasin, udah agak ramai. Jadinya nggak begitu berpengaruh banget, masih ramai aja. Cuman memang agak sepi, mungkin sebagian masih bisa bekerja dari rumah ya. Kalau kita kan bagian produksi, jadi nggak berpengaruh banget gitu. Hampir sama sih kayak PSBB yang sebelumnya ya. Cuman mungkin yang sekarang nggak terlalu seperti awal-awal ya. Memang mirip sih, agak-agak sepi, kita kehilangan banyak customer, terus rekan kerja juga banyak yang berkurang. Masih sama, cuman yang pertama itu banyak banget ya, hampir 20% kehilangan rekan kerja. Yang sekarang sih belum masuki pemecatan gitu-gitu. Memang para ojol juga ngerasain ya PSBB yang pertama dan yang sekarang. Kalau yang pertama penumpang nggak boleh. Kalau sekarang penumpang boleh. Tetapi kan tergantung masyarakatnya, penumpangnya. Diperbolehkan juga mereka merasa takut atau gimana ya di saat PSBB kayak gini, mau ngorder apa, mau naik ojek online, mereka merasa takut jadinya, Mbak. PSBB sekarang sih bedanya dari yang pertama, yang kedua ini kayaknya sih lebih longgar gitu, Kak. Kayak lebih gimana ya? Ya gitu deh, lebih longgar lah dari yang pertama gitu. Kalau yang pertama kan kayak masyarakat masih pada takut, masih pada ngeri lah sama virus-virus corona itu. Nah kalau sekarang kayak masyarakat ya udah kayak temenan gitu istilahnya sama virus itu sendiri gitu, seperti itu, Kak. Kalau menurut saya sih lebih berasa yang pertama ya, soalnya dari kondisi juga dilihat yang kedua ini kayaknya lebih ramai gitu dari yang pertama gitu, Kak. Kalau masalah aturan sama, tetap nggak boleh makan di tempat. Cuman kalau yang dulu sama sekarang lebih berketat sekarang gitu. Lebih kalau yang makan tuh kadang-kadang ada, cuman lebih parah yang sekarang sih. Lebih parah sekarang gitu. Ngerasain bener. Jadi pada waktu SBBB yang pertama itu, waduh parahnya 100%. Nah, setelah PSBB transisi mulai bisa naik sedikit napas. Jadi bukan berarti normal, naik sedikit. Lah kok mendadak sekarang PSBB lagi langsung anjlok lagi, jelek. Aduh, ampun sudah. Jadi nggak bisa bernapas lagi. Memang yang lalu lalang memang ada perbedaan yang pertama dengan kedua. Tapi untuk pedagang kayaknya sama aja PSBB pertama sama kedua, sama hancurnya. Jadi waduh sedih dah ini.
mau diem di rumah tambah parah, mau di luar sepi begini, mau dapat 5.000, mau dapat 10.000, yang penting bisa bawa pulang dah daripada diem di rumah, tambah nggak bisa bayar kos, nggak bisa apa, aduh pusing. Bandingan hampir sama, nggak ada perbedaan, sama untuk pedagang sama, cuman yang lalu lalang agak berbeda sedikit. Yang lalu lalang, yang pakai motor, mobil itu dulu sepi, tapi untuk pembelinya sama, sepinya sama. Tapi orang yang mondar-mandir ada perbedaan. Tapi untuk yang beli mau ngopi sama, sepi, nggak ada orang. Nah, PSBB yang dulu dengan PSBB yang sekarang, pengamanannya lebih ketat yang kedua. Contohnya dulu nggak pernah diusir-usir, malam nggak pernah diusir, cuman siang aja. Sekarang mau jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam diusirin sama polisi, Satpol PP. Dari jam 7 sampai jam 12 malam diusir sampai 3 kali. Disuruh ke belakang, sampai ke belakang sana, tidak boleh. Sepi total, satu orang pun nggak ada untuk PSBB yang kedua nih. Lebih diperketat kayaknya.